Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Suryana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI. Satu, arti rukun iman dan rukun Islam. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Percayaan terkait dengan pembahasan yang ada dalam rukun iman merupakan suatu keharusan untuk mempercayainya. Hal ini berkaitan dengan akidah serta ketauhidan, karena sebagai muslim dilarang untuk mengimani Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk surga nantinya. Bagi umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk memahami serta melaksanakan beberapa di antaranya dengan syarat dan ketentuan. Umumnya, pelajaran ini terkait hal ini diajarkan mulai dari tingkat SD sampai SMA sederajat. Hal ini menandakan bahwa rukun Islam memiliki peran penting dalam kehidupan. Penting Anda ketahui bahwa sebelum mengamalkannya, sebaiknya mengetahui terkait ketentuannya. Ada 5 rukun Islam, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nomor 2, nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meniupkan roh ke dalam janin. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada makhluk hidup. Selain itu, malaikat Mikail bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugaskan untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. 4. Malaikat Izrail. Malaikat Izrail memiliki tugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup. 5. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik manusia selama hidup. 6. Malaikat Atid catat semua amal buruk manusia semasa hidup. 7. Malaikat Munkar menanyakan manusia dalam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup. 8. Malaikat Nakir menanyai manusia dalam kubur tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. 3. Nama Nabi dan Rasul beserta kisahnya. Berikut ini 25 Nabi dan Rasul secara berurutan serta sedikit kisahnya. 1. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bumi. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian dalam kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, mampu membantu perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas seizin Allah SWT saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. 5. Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar, lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung tersebut.
7. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah SWT untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. 9. Nabi Ishaq alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishaq alaihissalam disebutkan memiliki ilmu akhlak dan perbuatan yang baik. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat serta mempunyai keimanan yang luar biasa. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba yang soleh sekaligus nabi yang terkenal karena kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. 14. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan belah lautan. Ia berhasil membinasakan Firaun beserta pengikutnya. 15. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam memiliki jenggot dua warna, sebagian berwarna putih dan setengah yang lain berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari keruntuhan rumah. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam salah satu mukjizat yang diberikan kepada Daud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah SWT bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. 20. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyas mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seizinnya. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah berpergian tanpa seizin Allah SWT dan dimakan ikan hiu paus, tetapi setelah bertobat ia berhasil selamat atas izin Allah SWT. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam terkenal sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja, tapi karena tak pernah putus asa dan berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak bernama Yahya. 23. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria. Ini dikenal memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang diberikan kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa. Ia merupakan putra Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang nabi terakhir. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepadanya, di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nama-nama kitab Allah SWT dan Rasul. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Taurat adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta
sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Zabur adalah kitab yang turun kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi, daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai konfirmasi kebenaran Taurat dan isinya cocok dengan Taurat. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah mulai diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. 5. 99 Asmaul Husna serta artinya. Setiap muslim dianjurkan untuk mengingatkan Allah SWT dengan melafalkan Asmaul Husna. Berikut ini nama-nama Asmaul Husna beserta artinya. 1. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha memberi kesejahteraan, Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan, Al-Muhaimin yang Maha mengatur, Al-Aziz yang Maha perkasa, Az-Zabar yang memiliki kegagahan, Al-Mutakabir yang Maha megah yang memiliki kebesaran, Al-Khaliq yang Maha pencipta, Al-Bari yang Maha melepaskan, Al-Musyawir yang Maha membentuk rupa, Al-Ghafar yang Maha mengampun, Al-Qahar yang Maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu, Al-Wahhab yang Maha pemberi karunia, Al-Razzaq yang Maha pemberi rezeki, Al-Fatah yang Maha pembuka rahmat, Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Qadir yang Maha menyempitkan, Al-Basit yang Maha melapangkan, Al-Khafid yang Maha merendahkan, Al-Rafi yang Maha meninggikan, Al-Mu'hid yang Maha memuliakan, Al-Muzil yang Maha menghinakan, Al-Syami yang Maha mendengar, Al-Bashir yang Maha melihat, Al-Hakam yang Maha menetapkan, Al-Adil yang Maha adil, Al-Latif yang Maha lembut, Al-Khabir yang Maha mengenal, Al-Halim yang Maha penyantun, Al-Azim yang Maha agung, Al-Ghafur yang Maha memberi pengampun, Al-Syakur yang Maha membalas budi, Al-Ali yang Maha tinggi, Al-Khabir yang Maha besar, Al-Hafid yang memelihara, Al-Muqit yang Maha memberi kecukupan, Al-Hasib yang Maha membuat perhitungan, Al-Zalil yang Maha luhur, Al-Kharim yang Maha pemurah, Al-Raqib yang Maha mengawasi, Al-Muzib yang Maha mengabulkan, Al-Wasi yang Maha luas, yang Maha bijaksana, Al-Wadud yang Maha mengasihi, Al-Mazid yang Maha mulia, Al-Bait yang Maha membangkitkan, Al-Syahid yang Maha menyaksikan, Al-Haq yang Maha besar, Al-Wakil yang Maha memelihara, Al-Qawiyyu yang Maha kuat, Al-Matiin yang Maha kokoh, Al-Wali yang Maha melindungi, Al-Hamid yang Maha terpuji, Al-Munzil yang Maha mengalkulasi, Al-Muhdi yang Maha memulai, Al-Mu'id yang Maha mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi yang Maha menghidupkan, Al-Mu'mitu yang Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha mendiri, Al-Wazib yang Maha penemu, Al-Majid yang Maha mulia, Al-Wahid yang Maha tunggal, Al-Ahad yang Maha esa, Al-Syahmad yang Maha dibutuhkan, Al-Qadir yang Maha menentukan, Maha penyeimbangkan, Al-Muqtadir yang Maha berkuasa, Al-Muqaddim yang Maha mendahulukan, Al-Muakhir yang Maha mengakhiri, Al-Awal yang Maha awal, Al-Akhir yang Maha akhir, Al-Zahir yang Maha nyata, Al-Bathin yang Maha ghaib, Al-Wali yang Maha memerintah, Al-Muta'ali yang Maha tinggi, Al-Baru yang Maha penderma atau Maha memberi kebajikan, At-Tawwab yang Maha penerima taubat, Al-Mutaqim yang Maha memberi balasan, Al-Afu yang Maha pemaaf, Al-Rauf yang Maha pengasuh, Malikul Mulk yang Maha penguasa kerajaan,
Dzul Jalali wal Ikram, yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsit, yang maha memberi keadilan. Az-Zami, yang maha mengumpulkan. Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Al-Ma'ni, yang maha mencegah. Ad-Dar, yang maha menimpa kemudaratan. An-Nafi, yang maha memberi kemanfaat. An-Nur, yang maha mempercaya. Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Al-Fadi, yang maha pencipta tiada bandingnya. Al-Faqi, yang maha kekal. Al-Waris, yang maha pewaris. Al-Rasyid, yang maha pandai. Al-Sabur, yang maha sabar. Berikut itulah adalah 99 Asmaul Husna. 6. Allah memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wajib, mustahil, dan zahid. Sifat wajib merupakan sifat yang ada dan dimiliki oleh Allah SWT. Sifat ini hanya dimiliki Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada dan dimiliki oleh Allah SWT. Sementara itu, sifat zaid adalah sifat yang mungkin dimiliki Allah SWT dan juga mungkin tidak dimiliki oleh Allah SWT. 7. Sifat wajib, mustahil, dan zaiz bagi Rasul dan artikan. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, artinya berkata benar. Adapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Amanah, artinya dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Kalau Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Taflik, artinya menyampaikan. Seseorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah SWT tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Fatona, artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa, dan tidak fikun. Sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kazib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Orang Rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Hitman, artinya menyembunyikan. Seseorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Balada, artinya bodoh. Seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Jika seorang Rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para Rasul adalah adadul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. 8. Nama surat dan ayat berasal dari masing-masing awal juz pada 30 juz. 1. Surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2. Surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. 3. Surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulus safaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yaddi ma yasha'u illa siratim mustaqim. 4. Surat Al-Imran ayat 93. Qulut tammi kana hilal libani Israila ma harama Israila ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah qul fatu fit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. 5. Surat An-Nisa ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa illa ma lakat aymanukum kitaballahi alaikum. 6. Surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana lahu sami'an alima. 7. Surat Al-Maidah ayat 83. Wa iza sami'u ma unzila ila rasuli tara
ayyunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. 8. Surat Al-An'am ayat 111. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla syai'in qubulan makanu liyuminu illa ay yasha'allahu walalakinna aksarahum yajhalun. 9. Surat Ar-Raf ayat 88. Qulal mala'u wallazina astaghfaru min qaumihi lanukhrijanaka ya Su'aibu walazina amanu makana min qaryatina aw latadun fil milatina. 10. Surat An-Anfal ayat 41. Walamu annama ganimatum min syai'in fa anna lillahi kumusyahu walirrasuli walizal qurba wal yatama wal masyakini wa ibnis sabi in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. 11. Surat At-Taubah ayat 93. Inna masabilu alal zina yastazinnuka wahum agniya. 12. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. 13. Surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa amaratum bisu illa marrama rabbi inna rabbi ghafurur rahim. 14. Surat Al-Hijr ayat 1. Alif lam mim ra. 15. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haluhu linnuriyahu min ayatina. 16. Surat Al-Ahqaf ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tasyatiya ma'ya sabra. 17. Al-Anabiyah ayat 1. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. 18. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflaha mu'minun. 19. Surat Al-Furqan ayat 21. Wa qalal ladzina la yarjuna liqana laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana. 20. Surat An-Naml ayat 56. Famma kana zawwaba qaumi illan qalu aqrijun ala lutim min qaryatim innahum unnasun yalataharun. 21. Surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tuzadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum. 22. Surat Al-Ahzab ayat 31. Wa may yaqnut minkuna illahi wa rasulihi wa tamal salihan nutiha ajraha maratini wa atadha laha rizqan karima. 3. Surat Yasin ayat 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min zundin minas samai wa ma kunna munzilin. 24. Surat Az-Zumar ayat 32. Faman azlamu mimman ghazaba alaihi wa ghazaba bisidqi izza. 25. Surat Fussilat ayat 47.
illahi yuradu ilmu sya'a wa ma takhruju min syamaratin min aqmahi wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmi. 26. Surat Al-Ahqaf ayat 1. Hamim. 27. Surat Az-Zariyat ayat 31. Qala fama qatbukum ayyuhal mursalun. 28. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawlati tujadilu fi zawji wa la tashtaki illahi wa lahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. 29. Surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30. Surat An-Naba ayat 1. Amma yatasaalun. 9. Daftar lengkap 114 surat dalam Al-Quran beserta artinya. Al-Fatihah artinya pembuka, Al-Baqarah artinya sapi betina, Al-Imran artinya keluarga Imran, An-Nisa artinya wanita, Al-Maidah artinya jamuan, Al-An'am artinya hewan ternak, Al-Araf artinya tempat yang tertinggi, Al-Anfal artinya harta perampasan perang, At-Taubah artinya pengampunan, Yunus artinya Nabi Yunus, Hud artinya Nabi Hud, Yusuf artinya Nabi Yusuf, Ar-Rad artinya guru, Ibrahim artinya Nabi Ibrahim, Al-Hijr artinya gunung Al-Hijr, An-Nahl artinya lebah, Al-Isra artinya perjalanan malam, Al-Kahf artinya penghuni gua, Maryam artinya Maryam, Taha artinya Taha, Al-Anbiya artinya nabi-nabi, Al-Hajj artinya haji, Al-Mu'min artinya orang-orang mukmin, An-Nur artinya cahaya, Al-Furqan artinya pembeda, Asyura artinya penyair, An-Naml artinya semut, Al-Qasas artinya kisah-kisah, Al-Ankabut artinya laba-laba, Al-Rum artinya bangsa Romawi, Luqman artinya keluarga Luqman, As-Sajdah artinya sajadah, Al-Ahzab artinya golongan-golongan orang yang bersekutu, Saba artinya kaum Saba, Fatir artinya pencipta, Yasin artinya Yasin, As-Safat artinya barisan-barisan, Sad artinya Syad, Az-Zumar artinya rombongan-rombongan, Ghafir artinya yang mengampuni, Fusilat artinya yang dijelaskan, Asyura artinya musyawarah, Az-Zuruf artinya perhiasan, Ad-Dukhan artinya kabut, Al-Jasiyah artinya yang bertekuk lutut, Al-Ahq artinya bukit pasir, Muhammad artinya Nabi Muhammad, Al-Fat artinya kemenangan, Al-Huzurat artinya kamar-kamar, Qaf artinya khaf, Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan, At-Tur artinya bukit, An-Nazm artinya bintang, Al-Qamar artinya bulan, Ar-Rahman artinya maha pemurah, Al-Waqiah artinya hari kiamat, Al-Hadid artinya besi, Al-Mujadilah artinya wanita yang mengajukan gugatan, Al-Hasr artinya pengusiran, Al-Mumtahanah artinya wanita yang diuji, As-Saf artinya satu barisan, Az-Zumu'ah artinya hari Jumat, Al-Munafikun artinya orang-orang yang munafik, At-Tagabun artinya hari yang dinampakkan kesalahan, At-Talaq artinya talak, Al-Mulk artinya kerajaan, Al-Qalam artinya fena, Al-Haqqah artinya hari kiamat, Al-Marij artinya tempat naik, Nuh artinya Nabi Nuh, Al-Zin artinya jin, Al-Muzammil artinya orang yang berselimut, Al-Mudassir artinya orang yang berkemul, Al-Qiyamah artinya kiamat, Al-Insan artinya manusia, Mursalat artinya malaikat-malaikat yang diutus, An-Naba artinya berita besar, An-Naziyat artinya malaikat-malaikat yang mencabut, Al-Basa artinya ia bermuka masam, At-Takwir artinya menggulung, Al-Infitar artinya terbelah, Al-Tabib artinya orang-orang yang curang, Al-Insyiq artinya terbelah, Al-Buruj artinya gugusan bintang, Al-Tariq artinya yang datang di malam hari, Al-Atqa artinya yang paling tinggi, Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan, Al-Fajr artinya fajar, Al-Balad artinya negeri, Al-Syam artinya matahari, Al-Lail artinya malam, Ad-Duha artinya waktu matahari penggalan naik duha,
Al-insyirah artinya melapangkan. Atin artinya buah tin. Al-alaq artinya segumpal darah. Al-qadar artinya kemuliaan. Al-bainah artinya pembuktian. Al-zalzalah artinya kegoncangan. Al-adiyat artinya berlari kencang. Al-qariyah artinya hari kiamat. At-takasur artinya bermegah-megah. Al-asr artinya masa. Al-humazah artinya pengumpat. Al-fil artinya gajah. Quraisy artinya suku Quraisy. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-kausar artinya nikmat yang berlimpah. Al-kafirun artinya orang-orang kafir. An-nasr artinya pertolongan. Al-lahab artinya gejolak api. Al-ikhlas artinya ikhlas. Al-falak artinya waktu subuh. An-nas artinya umat manusia. Berikut itu adalah 114 surat beserta artinya. 10. Kisah Nabi Muhammad SAW bisa diceritakan pada anak-anak kita. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah hingga wafat. Dalam beberapa sirah Nabawiyah disebutkan Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada awal 12.000 awal tahun gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad SAW selanjutnya di usia 6 tahun. Sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muttalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abdul Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik, berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-bersembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW perlu kita ketahui. Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun ke-8 masa kenabian. Lantas bagaimana peristiwa Isra Miraj terjadi? Saat itu, peristiwa Isra Miraj menjadi cerita perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik Sidratul Muntaha di langit dalam hitungan 1 malam saja. Isra Miraj perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem menggunakan Buraq. Selama perjalanan, malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad SAW singgah sholat di beberapa tempat seperti Taibah, Madian, Turisna, serta Bethlehem. Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha. Bersama malaikat Jibril mereka menampaki langit ketujuh. Rasulullah sempat bertemu dengan beberapa nabi. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Perjalanan Rasul menuju Sidratul Muntaha, perjalanan
Ya, Rasul saat itu tidaklah muda, meskipun beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saja Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama, khamar atau susu. Namun Rasulullah lebih memilih susu. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.